Oke, kita bahas mengenai stres akibat kerja ya, teman-teman. Kenapa stres kerja mempengaruhi yang namanya ergonomi ya, teman-teman. Terbalik, ergonomi mempengaruhi stres ya, teman-teman. Jadi di ergonomi banyak faktor ya yang mempengaruhi ya, teman-teman. Awal-awal kita bahas mengenai desain kerjanya ya, teman-teman, terus proses kerjanya, lalu area kerjanya ya, teman-teman. Terus ada di proses desainnya ya, tempat kerjanya ya, teman-teman. Terus sekarang ini ada stres karena akibat kerja ya, karena adanya faktor ergonomi ya, teman-teman. Ini kita bahas ya, teman-teman. Ini kalau menurut pakar ya, yang disebut dengan stres itu apa sih gitu ya? Kalau dari bahasa teknis itu stres dapat diartikan sebagai kekuatan dari bagian-bagian tubuh. Jadi benar-benar yang power yang tadinya nggak keluar jadi keluar ya, teman-teman. Atau dalam bahasa biologi dan kedokteran ya, stres diartikan sebagai proses tubuh untuk beradaptasi terhadap pengaruh luar dan perubahan lingkungan terhadap tubuh ya. Kalau nggak sesuai, ada yang istilahnya di luar kemampuan tubuh kita. Nah, itu bisa menimbulkan yang namanya kekuatan-kekuatan tadi ya, teman-teman, yang disebut dengan stres. Secara umum, stres dapat diartikan sebagai tekanan psikologis ya yang dapat menimbulkan penyakit baik fisik maupun penyakit jiwa. Makanya hati-hati ya, teman-teman, jangan stres-stres ya, teman-teman. Jadi kalau stres kadang-kadang kita jadi sakit perut, kadang-kadang pusing gitu ya, teman-teman. Kenapa? Kadang kitanya overthinking gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah kita nggak tahu apa yang terjadi terus dipikirin gitu ya, banget dipikir keras, itu bisa menimbulkan stres ya. Begitu juga dengan ergonomi, kalau misalkan sehari-hari kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu ya, tidak standar ya, teman-teman, nggak ada alat bantu, terus prosesnya juga mungkin prosesnya lebih harus bekerja keras gitu ya, teman-teman. Nah, itu akan mengaruh ke stres ya, ke tubuh kita ya, teman-teman. Nah, ini kalau menurut pakar yang satunya ya, berikutnya, definisinya stres itu apa sih gitu ya? Segala rangsangan atau aksi tubuh manusia, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri, yang dapat menimbulkan bermacam-macam dampak yang merugikan ya, mulai dari menurunnya kesehatan sampai kepada dideritanya suatu penyakit yang akan menjurus kepada menurunnya performansi ya, atau kinerja ya, efisiensi dan produktivitas kerja yang bersangkutan. Tentu ya, teman-teman, karena stres pasti ada dampaknya ke tubuh kita nih, teman-teman. Seperti aku sampaikan tadi, ada yang sakit, ada yang jadi diem, pengen marah susah gitu ya, teman-teman. Atau misalkan dengan tindakan gitu ya, teman-teman, gitu ya, dengan dia wajahnya cemberut mungkin gitu ya, nggak mau komunikasi seperti itu ada kemungkinan ya, teman-teman, karena adanya stres ya, teman-teman. Terus sehingganya kalau di dunia kerja ya mau nggak mau pasti performanya atau kinerjanya akan menurun ya, teman-teman ya, dari efisiensi yang berpengaruh pada efisiensi. Kemarin minggu lalu kita belajar mengenai efisiensi ya, cara menghitung output dibagi dengan input itu disebut dengan efisiensi ya, teman-teman, dikalikan 100%. Karena biasanya kalau efisiensi itu dalam persen. Dan juga produktivitas kerja ya, sama ya, teman-teman, pengaruh ya. Lalu ini menurut pakar lagi ya, stres dapat digambarkan sebagai suatu kekuatan yang dihayati, mendesak dan mencekam, dan muncul dalam diri seseorang sebagai akibat ia mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Ini tadi ya, teman-teman. Jadi kalau udah stres tuh kadang kita males main atau nggak suka sama siapa gitu ya, teman-teman. Jadi timbulnya adalah negatif ya, teman-teman. Lalu menurut Mendelssohn ya, stres akibat kerja merupakan suatu ketidakmampuan pekerja untuk menghadapi tuntutan tugas dengan akibat suatu ketidaknyamanan dalam kerja. Nih, besok teman-teman akan menghadapi yang seperti ini. It could be happen to you ya, all of you ya, gitu. Makanya teman-teman akan menghadapi itu yang namanya orang-orang yang tanda kutip ya, saya bilang dablek ya, teman-teman, yang istilahnya bisa jadi kebal hukum secara company ya, corporate ya, teman-teman, atau teman-teman yang merasa sudah experience terus tapi dalam keadaan bahaya ya, teman-teman, kondisi unsafe condition,
Nah, itu juga teman-teman bisa menimbulkan stres ya. Makanya aku bilang siap-siap teman-teman K3 itu selain apa namanya kita melihat observasi ya di lingkungan kerja kita, antar teman-teman juga lihat yang namanya perilaku ya atau behaviornya orang-orang yang ada di sekitar kita yang bikin kita kadang elus dada tepuk jidat ya, itu udah pasti teman-teman pasti kalau melihat ada kelakuan orang-orang yang istilahnya belum paham mengenai K3, itu pasti teman-teman akan ya itulah saya tambahin deh geleng kepala, elus dada, tepuk jidat ya, itu pasti itu teman-teman ya, sehingga menimbulkan apa? Stres di kitanya. Jadi jangan dibawa ini banget ya, teman-teman dipikir boleh bagaimana cara improve gitu ya, tetapi jangan dimasukin ke hati banget gitu ya, karena nanti akan merusak tubuh kita sendiri. Yang pasti safety itu kan bukan tugasnya misalnya keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja bukan tugasnya teman-teman K3 gitu ya. Istilahnya untuk menyelamatkan bukan, kita hanya mengingatkan saja gitu ya, teman-teman. Jadi sebatas kita mensupervise lah gitu ya, mengawasi gitu ya, teman-teman. Bukan untuk dalam arti sebisa mungkin merubah mindset, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya we cannot change people ya, kita nggak bisa merubah manusia ya, orang gitu ya teman-teman, karena kembali lagi ke dirinya masing-masing mindsetnya seperti apa. Kita hanya menanamkan mindset positif secara baik gitu ya, secara knowledge kita di K3 ya teman-teman. Supaya kita kerjanya juga nyaman teman-teman. Jadi jangan, bukan berarti kita masa bodoh juga ya, orang dalam keadaan bahaya terus didiemin, enggak juga ya teman-teman. Cuma kalau misalkan sudah berkali-kali diingatkan, sebenarnya prosedurnya bisa naik ke atasan kita ya, bagaimana menegur, bagaimana memperingatkan gitu ya teman-teman, supaya kitanya enggak terbawa stres ya teman-teman. Sedangkan respon stres merupakan suatu total emosional individu dan atau merupakan respon fisiologis fisik ya teman-teman terhadap kejadian yang diterimanya. Nah, pada saat kita stres, gimana fisik kita memperlakukan stres tersebut ya, mengelola stresnya itu seperti apa? Karena kalau nggak mengelola dengan benar, dampaknya bisa ke organ tubuh kita ya teman-teman. Let's say misalkan bisa langsung darah tinggi, misalkan teman-teman ya pusing segala macam, atau mungkin gula darahnya naik gitu ya teman-teman, jantungnya berdebar kalau misalkan ada rasa stres seperti itu ya teman-teman. Jadi you have to be careful ya. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat digarisbawahi bahwa stres muncul akibat adanya berbagai stresor yang diterima oleh tubuh, yang selanjutnya tubuh memberikan reaksi atau strain ya dalam beraneka ragam tampilan ya, either itu fisiknya jadi nggak baik gitu ya, atau tampilan mukanya juga nggak bagus gitu ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati ya, dalam arti harus pintar-pintar mengelola stres ya teman-teman ya. Jadi makanya harus well prepare, jangan sampai nanti nggak siap ya, itu yang bikin stres atau mepet-mepet gitu, ngerjain sesuatu mepet-mepet begitu nggak selesai jadi stres gitu ya, ngerjain enggak pusing iya gitu ya. Jadi harus well prepare. Kalau aku tipikal orang yang well prepare, jadi di prepare semuanya jauh-jauh hari supaya nggak stres gitu ya teman-teman, karena aku termasuk orang yang panikan dan mudah emosional. Kalau pada saat panik udah kesel gitu ya, nggak sesuai itu kadang-kadang udah kesel banget deh teman-teman gitu ya. Stres secara umum merupakan tekanan psikologis ya, dapat menyebabkan berbagai bentuk penyakit, baik penyakit secara fisik maupun mental. Hati-hati ya teman-teman, jangan stres berlebihan ya teman-teman. Secara konsep stres dapat didefinisikan menurut variabel kajian ya teman-teman ya. Ini kalau ini satu, stres sebagai stimulus, yaitu stres sebagai variabel bebas atau independent variable yang menitik beratkan pada lingkungan sekitarnya sebagai stresor. Ya, contohnya seperti ini ya, petugas air traffic control misalkan merasa lingkungan pekerjaannya penuh resiko tinggi sehingga mereka sering mengalami stres akibat lingkungan pekerjaannya. Nah, dari pekerjaan yang penuh dengan resiko tinggi ini ya, teman-teman, jadi kita bikin kita stres. Nah, teman-teman juga nggak menutup kemungkinan bahwa nanti ya pada saat kerja akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi ya teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman.
harus bisa pinter-pinter mengelola stres ya teman-teman, karena yang dihadapin besok nggak hanya orang ya, manusia atau teman kerja, rekan kerja gitu ya, bawahan, atasan, nggak hanya itu ya teman-teman, atau sejawat gitu, tapi juga dari lingkungan kerjanya teman-teman ya, harus hati-hati ya teman-teman. Lalu stres sebagai respon. Stres sebagai variabel tergantung atau dependent variable ya, yang berfokus pada reaksi tubuh terhadap stresor ya. Ini contohnya kalau seorang mengalami stres, apabila akan menjalani ujian berat ya, respon tubuh atau stres yang dialami dapat berupa respon psikologis ya, dari sisi perilaku ya teman-teman, dari cara pola pikir, dari emosi dan perasaan stres itu sendiri. Dan respon fisiologis yaitu jantung berdebar, tadi aku sampaikan ya, perutnya mules gitu ya, melilit ya teman-teman, badan berkeringat, itu biasanya stres ya. Kalau aku biasanya kalau udah panik biasanya jantungnya berdebar gitu ya teman-teman. Jadi makanya harus hati-hati, dan kadang-kadang kalau udah panik udah linglung, mau ngerjain apa nih, apa yang harus dilakukan lebih dulu, makanya harus di prepare. Kalau aku harus di prepare supaya nanti nggak stres ya teman-teman. Contoh kayak misalkan besok nih teman-teman mau UAS misalkan ya, karena sama aku kan lisan ya, atau mau ujian skripsi besok gitu kan, pasti stres tuh teman-teman, yang mules lah, bolak-balik ke kamar mandi, terutama yang cowok ya, diem ke belakang dulu gitu kan. Terus jadi harus dikontrol ya teman-teman, itu pasti jantungnya berdebar, deg-degan gitu ya teman-teman. Itu biasanya seperti itu, keringat dingin ya teman-teman, karena ada rasa takut tadi gitu ya, makanya jangan stres, biasa aja ya. Stres sebagai interaksi antara individu dan lingkungannya ya. Stres di sini merupakan suatu proses penghubung antara stresor, maksudnya yang men-trigger stres gitu ya, dan strainnya tadi ya, dengan reaksi stres yang berbeda pada stresor yang sama ya. Kadang-kadang stresnya sama nih, sama-sama kerja di teman-teman bekerja di ketinggian misalnya, atau resikonya tinggi, entah terjatuh misalkan, atau tersandung atau terpleset misalnya seperti itu, atau terbakar ya, amit-amit gitu ya. Nah, itu pasti reaksinya beda-beda ya setiap orang ya, teman-teman. Jadi depend on person yang bisa memanage stresnya ya, teman-teman. Jadi hati-hati ya, jangan terus stres-stres banget, biasa aja ya. Faktor penyebab terjadinya stres gitu ya. Ini menurut pakar juga bahwa perbedaan reaksi antara individu tersebut sering disebabkan karena faktor psikologis dan sosial yang dapat merubah dampak stresor bagi individu. Kembali lagi ya, tadi tergantung kitanya ya, how to manage our stress gitu ya, teman-teman. Faktor-faktor tersebut antara lain apa gitu ya, kondisi individu ya, seperti usia ya, teman-teman, jenis kelamin, temperamental, genetik ya, intelijensia, terus pendidikan, terus juga kebudayaan, dalam arti culture, kebiasaan ya teman-teman, yang dilakukan ya di dalam, either karena keluarga, karena lingkungan gitu ya teman-teman. Nah ini ya pengaruh ya teman-teman, memang seems like kalau kita makin dewasa kita biasanya makin cool ya, maksudnya makin kalem ya, makin tenang ya teman-teman. Jadi bisa mengelola lah dengan baik. Tapi kalau teman-teman yang muda-muda karena merasa bisa dan mampu, makanya biasanya beda gitu ya teman-teman untuk menghadapinya gitu ya teman-teman. Nah cuman kembali lagi how to manage lagi ya, bagaimana kita memanage stres kita, either karena dari sisi preparation, misalkan how to manage our time, misalnya time management. Nah, kalau teman-teman udah well prepare, contoh kayak misalkan ada tugas personal gitu, teman-teman bisa manage gitu ya, oke 1 jam aku ngerjain ini, tugas ini. Terus misalkan, oh ada yang kurang, terus ngerjain yang lain. Terus sambil udah selesai, udah tuh sambil main handphone, kadang inget gitu, oh ternyata aku belum selesai 100% misalkan kayak gitu, lagi mood, kembali lagi dilihat lagi gitu ya, pekerjaan-pekerjaannya kira-kira sudah sempurna atau belum ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari situ, dari usia. Terus jenis kelamin seperti tadi aku sampaikan ya, laki-laki sama perempuan responnya pasti beda ya teman-teman. Kalau perempuan lihat yang kecil aja kali udah lihat teriak gitu ya, lihat tikus misalkan, atau lihat kecoa gitu ya, mungkin udah lihatnya wah gimana gitu. Tapi kalau yang cowok mungkin ada juga sih cowok yang takut kecoa ya, banyak lagi ya cowok takut kecoa gitu kan. Itu
reaksinya juga beda-beda ya teman-teman. Jadi kembali lagi reaksinya ya. Kalau stres juga sama ya teman-teman. Kalau udah stres kadang-kadang laki-laki mungkin temperamen ya, kayak aku gitu temperamen ya teman-teman. Kalau udah panik lah istilahnya, udah stres ya, udah nggak tahu, nggak ada jalan keluar misalkan, atau berpikirnya terlalu overthinking gitu ya, terlalu jelimet jadinya pusing sendiri ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ciri kepribadian seperti introvert dan ekstrovert ya. Tingkat emosional, kepasrahan, kepercayaan diri. Nah, ini yang bisa mengendalikan stres ya, teman-teman ya. Teman-teman introvert apa ekstrovert gitu ya. Kalau saya ekstrovert cenderung introvert. Ekstrovert looks-nya seperti ekstrovert, tapi saya lebih senang sendiri gitu ya, teman-teman ya. Jadi beda. Ada yang introvert seems like kayaknya anaknya pendiam, tapi begitu kita ajak ngobrol ternyata dia lebih terbuka tuh teman-teman, lebih ekstrovert. Mungkin karena nggak ada yang pernah ngajak ngomong atau nggak ada yang srek sama dia, jadi dia nggak mau ngomong gitu ya teman-teman. Kembali lagi ya. Lalu tingkat emosional ya, tadi ya gimana kita memaintain emosi kita ya teman-teman, baper apa enggak gitu ya. Terus kepasrahan dalam arti udah merasa itu udah biasa, misalkan seperti itu ya teman-teman. Lalu kepercayaan diri ya, bahwa kita yakin bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, jadi nggak usah stres-stres banget, biasa aja gitu ya teman-teman. Lalu ada sosial kognitif, yaitu seperti dukungan sosial, hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Seperti tadi ya, either itu ada teman atau memang lingkungan kerjanya ya teman-teman. Nah, itu juga mempengaruhi yang namanya stres ya teman-teman. Dan arti kita bisa mengendalikannya. Misalkan pada saat stres, tempat curhat siapa ya gitu ya. Mungkin dari teman-teman gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi ya, bisa mengendalikan stres kita ya teman-teman. Lalu strategi untuk menghadapi setiap stres yang muncul. Yang tadi ya, how to manage our stress ya teman-teman. Nah, untuk penyebab dari stres atau stresor ya di tempat kerja ada 3 ya teman-teman. Stresor fisik, ada psikofisik, ada psikologis ya. Jadi kalau secara fisik itu mungkin dari tempat kerjanya kita nih atau cara kita bekerja ya teman-teman, itu bisa menimbulkan stres juga. Seperti teman-teman besok observasi kan, melihat gitu ya teman-teman, atau melakukan sesuatu nih yang bikin stres, misalkan harus naik-naik ke atas dalam kondisi panas ya, ada kita sebut dengan heat stress ya teman-teman. Jadi duduk karena panas lingkungannya itu bisa mengakibatkan kita stres. Misalkan ada project itu teman-teman ngawasin dari pagi tapi nggak selesai-selesai, misalkan seperti itu ya, udah bolak-balik. Nah, itu juga bisa menimbulkan stres secara fisik ya teman-teman. Kalau psikofisik ya, jadi gabungan antara psikologi sama fisik, udah capek hati lah bahasanya ya, capek hati teman-teman, udah elus dada nih, udah pusing banget gitu. Kalau fisik mungkin secara fisik kita mondar-mandir gitu, naik turun gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan psikofisik, udah kedua-duanya nih kombinasi ya teman-teman. Dari psikologis juga iya, dari fisik juga iya. Jadi kesannya capek hati lah kalau saya bahasa saya gitu ya. Kalau dari psikologis juga pengaruh ya teman-teman. Jadi dari kenyamanan kita pada saat bekerja, nyaman atau enggak gitu ya teman-teman, itu juga pengaruh ya teman-teman. Jadi harus bisa ngatur-ngatur stresnya ya teman-teman. Sama di lapangan juga akan seperti itu orang-orang yang di lapangan ya. Untuk Cartwright ini ya membagi penyebab stres itu menjadi 6 ya teman-teman, faktor intrinsik pekerjaan, di mana keadaan lingkungan fisik, lingkungan kerja yang tidak nyaman ya, seperti bising ya, berdebu ya, semua polusi lah, atau ada bau gitu ya teman-teman, suhu panas dan lembab ya, dan lain-lain, itu session kerja yang tidak ergonomis, kerja shift ya, jam kerja yang panjang ya, perjalanan dan dari tempat kerja yang makin macet gitu ya teman-teman, pekerjaan yang beresiko tinggi dan berbahaya ya, pemakaian teknologi baru, pembebanan berlebih, adaptasi pada pekerjaan baru, ini salah satu faktor ya yang menyebabkan stres ya teman-teman dari sisi pekerjaan. Nah, ini teman-teman akan mengalaminya ini semuanya ya dalam keadaan lingkungan yang bising, berdebu ya teman-teman.
Terus mungkin ada yang bau menyengat ya teman-teman, terus suhu panas, lembab atau either dingin sekalipun pasti besok teman-teman akan ngalamin ya. Terus kerja shift. Nah, ini udah pasti ya teman-teman, pastikan yang perempuan-perempuan kerja shift. Boleh atau enggak kerjanya nanti dilihat lagi ya sama di apa namanya? Perusahaannya ya melegalkan enggak yang namanya kerja shift buat perempuan gitu ya. Kalau dulu aku perempuan legal. Jadi dia masuk di shift 2. Itu ya, teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, teman-teman. Jam kerja yang panjang, ini long shift. Misalkan karena kan seperti aku sampaikan, teman-teman K3 itu adalah orang-orang yang minoritas gitu ya, teman-teman. Jumlahnya sedikit di mana harus mengawasi sekian banyak karyawan gitu ya, teman-teman. Nah, kadang-kadang karena hak kita sebagai hak kita ya untuk misalkan ada yang cuti atau mungkin ada yang sakit gitu ya teman-teman, teman kita K3 sama-sama K3, maka mau tidak mau kita harus menggantikan misalkan. Caranya seperti apa ya, ini ya long shift tadi ya teman-teman, kerja jam kerja yang panjang. Jadi either misalkan biasanya teman-teman 8 jam, besok kan ada satu teman yang apa namanya sakit let's say atau ada yang cuti misalkan, berarti teman-teman harus extend gantian gitu, kita combine gitu ya. Jadi kita gantian, bisa long shift tambah 4 jam, nanti yang jadi kita tambah lama kerjanya, atau teman yang next shift itu dia datang duluan untuk menggantikan kita sampai besok pagi. Jadi kemungkinan seperti itu akan terjadi ya teman-teman. Jadi di prepare gitu ya, siap-siap. Lalu perjalanan ya dari dan ke tempat kerja nih teman-teman. Ya seperti aku jauh ya di Cibitung waktu itu, berangkat dari Rawamangun itu jam 5:15 teman-teman. Jadi jam 5 lebih 15 menit ya. Aku ke jemputan ya, ke pick up point, baru ke Cibitung. Sampai Cibitung jam 6:30 atau paling lama jam 7, pernah juga sih jam 8 karena macetnya kebangetan gitu ya teman-teman. Itu jadi stres juga ya teman-teman. Itu nggak nyetir aja kita stres, gimana yang nyetir gitu kan ya teman-teman. Terus kayak misalkan bulan puasa, pulangnya tetap jam 4 misalkan. Sampai rumah itu kalau buka puasa, macetnya bukan main ya teman-teman ya, zaman aku kerja gitu, itu bisa buka puasa di jalan tuh teman-teman. Jadi itu juga pengaruh ya teman-teman dari tingkat stresnya sendiri gitu ya. Lalu pekerjaan beresiko tinggi dan berbahaya. Nah, ini teman-teman juga akan mengalaminya ya, karena teman-teman akan bekerja di area-area yang beresiko tinggi dan berbahaya. Ya, lalu pemakaian teknologi baru, misalnya ada sesuatu yang baru ya, teman-teman, di mana kita misalkan gaptek ya, kayak aku misalkan gaptek gitu ya. Kadang-kadang mau menggunakan sesuatu stres sendiri gitu kan, karena kok nggak bisa-bisa gini ya, kenapa ya gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Atau pembebanan berlebih ya, overload, misalkan kita either overload itu dari sisi pekerjaan dalam arti secara administratif ya, secara pikiran ya, maupun dari sisi tenaga ya teman-teman. Nah, itu juga bisa menimbulkan stres. Misalkan teman-teman dituntut besok coba bikinin misalkan program K3 yang inovatif, misalkan seperti itu. Sementara yang lain udah dilakukan nih, misalkan di kantor, misalkan. Apalagi gitu kan, teman-teman pasti mikir seperti itu. Nah, itu juga beresiko untuk stres ya, teman-teman, menimbulkan stres maksudnya. Ya. Lalu adaptasi pada pekerjaan baru, misalkan awalnya teman-teman kerjanya di bagian administrasi yang santuy-santuy aja gitu ya, entah itu cuma nginput, misalnya input data gitu ya, tiba-tiba harus masuk ke area yang harus bekerja di lapangan gitu ya, observasi misalkan seperti itu teman-teman. Nah, itu juga perlu penyesuaian. Atau katakan awalnya observasinya di pabrik yang seperti aku awalnya adalah di manufaktur yang semuanya aman gitu ya teman-teman, smooth semuanya mesin gitu ya, tiba-tiba harus menyesuaikan pekerjaan di mana itu kerjaan fabrikasi gitu, yang kerjaannya itu manual proses teman-teman, di mana alatnya semua berantakan di lantai, perilaku pekerjanya sembrono gitu ya teman-teman, nggak sesuai dengan SOP. Nah, itu juga akan menimbulkan stres gitu ya teman-teman. Begitu juga dari sisi ergonomi, dalam arti semua kegiatan yang sifatnya manual yang dilakukan secara fisik, kalau tidak sesuai itu bisa menimbulkan yang namanya stres juga ya teman-teman.
Lalu faktor peran individu dalam organisasi kerja, ya, beban tugas yang bersifat mental dan tanggung jawab dari setiap suatu pekerjaan lebih memberikan stres yang tinggi dibanding dengan beban kerja fisik. Seperti aku sampaikan tadi ya, bahwa kita di level kita nih ya, teman-teman kan sarjana. Nggak mungkin teman-teman menjadi operator, mungkin sih, tapi kalau mau. Tapi mostly nggak mungkin gitu ya teman-teman. Yang bekerja secara fisik, pasti yang dimintakan adalah teman-teman adalah dari ide-ide gitu ya, ide-ide inovasi di mana sumbernya dari otak kita, dari pikiran kita gitu ya teman-teman. Jadi yang dituntut adalah itu biasanya teman-teman, how to improve proses, misalkan bagaimana cara kita memperbaiki proses itu sendiri secara safety misalkan. Berarti kan teman-teman harus observasi dan harus berpikir gitu ya teman-teman. Itu jauh lebih berat ya teman-teman untuk mikir yang seperti itu ya. Lalu faktor hubungan kerja, ya, hubungan baik antara karyawan di tempat kerja adalah faktor yang potensial sebagai penyebab terjadinya stres. Ya, kecurigaan antara pekerja, kurangnya komunikasi, ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaan itu tanda-tandanya stres akibat kerja. Ya, jadi kalau misalkan kita bekerja nggak dicukupi, misalkan fasilitasnya ya teman-teman kerjanya nggak nyaman, misalkan berisik gitu, sementara teman-teman butuh konsentrasi kayak aku butuh tempat kalau kerja butuh tempatnya yang sepi. Kalau belajar juga gitu, nggak bisa yang rame-rame gitu. Mungkin teman-teman yang biasa belajar dalam keramaian ya, dan dengerin musik gitu ya, itu mungkin ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tapi kalau aku nggak bisa, jadi harus fokus ya teman-teman. Ada hal-hal yang seperti itu ya teman-teman, di mana kita akan ngalaminya. Jadi bisa bikin stres. Atau ada yang suka gibah nih teman-teman, misalkan suka saling curiga gitu ya, oh si itu begini, si itu begini gitu ya. Kalau kita terpengaruh ya dengan itu, belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang diberikan gitu ya teman-teman, itu bisa menimbulkan stres juga ya. Jadi benar-benar harus bisa maintain ya teman-teman, harus dipastikan teman-teman bisa maintain ya yang namanya stres. Lalu faktor pengembangan karir ya, perasaan tidak aman dalam pekerjaan, posisi dan pengembangan karir mempunyai dampak cukup penting sebagai penyebab terjadinya stres. Ya, contoh misalkan teman-teman posisinya aku nggak naik-naik ya, aku udah sekian tahun gitu ya, kok nggak naik-naik gitu ya, posisinya nggak ada karir path gitu ya, jenjang karir gitu ya teman-teman. Ini bagaimana, harus seperti apa gitu ya, salahnya di mana gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memanage itu juga gitu ya, jangan sampai terpengaruh dari sisi pekerjaan gitu. Atau ada yang iri misalkan, oh si ini baru sekian tahun tapi langsung naik gitu ya, jangan ada rasa seperti itu ya teman-teman, nanti stres sendiri gitu ya. Jadi kalau memang kita deserve istilahnya ya, memang kita layak gitu ya teman-teman, pasti akan pada posisinya lah. Jadi you don't have to worry gitu ya. Kalau emang pilihannya kalau di tempat kerja cuma dua teman-teman, kalau mau naik jabatan ya teman-teman, either karena prestasi atau karena menjilat. Maaf, saya bukan penjilat. Atau ada satu lagi sih alternatif ya, yang ketiga, kalau mau naik posisi mau nggak mau harus pindah tempat kerja. Itu aja teman-teman ya. Kalau mau cari posisi, nyari rezeki yang lebih, ya jangan di tempat kerja itu aja, bisa boleh pindah. Tapi ada positif negatifnya ya kalau pindah-pindah seperti itu. Itu ya. Nah, ini menurut pakar lagi ya, faktor pengembangan karir yang dapat menjadi pemicu stres gitu ya, teman-teman. Ketidakpastian pekerjaan seperti adanya reorganisasi perusahaan dan mutasi kerja. Ini juga ketidakpastian, atau bahkan yang disebut tidak pasti gini, teman-teman. Dari awal aku udah sampaikan ya bahwa teman-teman itu posisinya pasti akan di awal-awal tahun lah, pasti posisinya teman-teman itu apa? Kontrak. Beda dengan permanen ya. Kalau di aku langsung permanen ya, 6 bulan itu aku kontrak, terus langsung bulan ke-7 aku langsung permanen ya teman-teman. Lebih enak gitu loh. Tapi kalau teman-teman bisa jadi ya bertahun-tahun tuh teman-teman kontrak terus. Jadi ketidakpastian dalam pekerjaan itu ada pada posisi teman-teman K3. Ya, aku hanya mengingatkan saja gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus di prepare ya teman-teman
Mungkin tahun kedua, ketiga bisa jadi teman-teman jadi permanen, tapi mostly di awal-awal dan itu bisa tahunan ya teman-teman, itu teman-teman posisinya kontrak terus. Jadi ingetin aja banyak-banyak nabung, oke? Jadi misalkan sekian tahun udah project selesai, udah teman-teman di off langsung, udah ya selesai kerjanya. Kayak ada mahasiswa aku ya, selalu hubungin aku tuh kalau dia nggak kerja gitu. Ibu ada kerjaan nggak buat aku seperti itu ya, ada dari tetangga sebelah terus suka gitu, misalkan Mas kerja nggak. Lagi enggak Bu, udah sebulan, kasihan juga ya teman-teman ya, jadi makanya harus sering-sering nabung ya teman-teman. Lalu promosi berlebihan atau kurang, promosi yang terlalu cepat atau tidak sesuai dengan kemampuan individu akan menyebabkan stres ya bagi yang bersangkutan atau sebaliknya, maksudnya tidak sesuai dengan kapasitas. Contoh misalkan jadi company itu put the wrong man on the wrong place gitu ya, jadi nggak sesuai dengan kemampuannya, itu juga bikin stres. Let's say misalnya teman-teman nggak sesuai dengan backgroundnya, nih teman-teman backgroundnya misalkan di safety, tiba-tiba teman-teman misalkan dimutasi misalkan gitu ya di departemen maintenance let's say, atau kalau mungkin jangan maintenance ya, masih dekat lah. Misalkan posisinya di bagian accounting misalkan seperti itu, atau let's say marketing. Nah, itu kan jauh banget ya latar belakangnya sama teman-teman gitu kan. Nah, itu juga bisa menimbulkan stres karena teman-teman harus start dari awal lagi ya, start from zero lagi gitu kan, untuk untuk tahu basic knowledge-nya seperti apa yang dikerjakan gitu, atau misalkan teman-teman tiba-tiba pindah ke bagian warehouse gitu ya, which is teman-teman nggak tahu nih gimana caranya gitu kan. Nah, itu juga menimbulkan stres ya. Begitu juga teman-teman yang melakukan aktivitas fisik sama teman-teman. Jadi kalau misalnya ada operator-operator yang tadinya mengerjakan di bagian let's say assembly gitu, kayak aku di manufaktur di assembly, di mana dia cuma pencet tombol on off saja ya, merah hijau aja yang dipencet misalkan. Tiba-tiba dia harus ke packing, pekerjaannya manual ya, di mana ada proses angkat-angkut, ya mereka harus paham yang namanya packaging material gitu ya teman-teman. Nah, hal-hal tersebut bisa menimbulkan stres kalau memang bukan misalnya bukan kapasitasnya atau bukan kemampuannya ya, bukan core-nya dia. Nah, itu juga bisa menimbulkan stres ya teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, harus bisa menyesuaikan lah, adaptasi gitu ya. Lalu berikutnya ada faktor struktur organisasi dan suasana kerja. Ini juga pengaruh ya teman-teman. Jadi dari posisi kita, terus lihat suasana kerja dalam arti teman-teman yang sejawat, ya atasan, bawahan, atau yang beda divisi, itu juga pengaruh dari stresnya ya teman-teman ya. Sama seperti teman-teman yang operator, let's say yang kerjanya secara fisik, sama juga ya teman-teman. Jadi harus bisa menyesuaikan seperti tadi yang di assembly, mungkin nggak sama dengan yang di packaging gitu ya teman-teman, karena memang prosesnya sendiri itu beda ya, itu bisa mengakibatkan juga yang namanya stres ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Nah, biasanya berawal dari budaya organisasi dan model manajemen yang digunakan ya, antara lain kurangnya pendekatan partisipatoris, jadi ke keterlibatan gitu ya. Terus konsultasi yang tidak efektif, misalkan mau diajak ngomong tapi mungkin either atasannya nggak bisa dikasih tahu atau nggak ada waktu, misal alasan gitu ya teman-teman, karena nggak bisa solving problem gitu ya misalkan. Itu juga bikin stres ya teman-teman. Jadi seperti tadi ya, ketidakpastian tadi gitu ya. Jadi susah nih seperti apa ya. Terus konsultasi yang tidak efektif juga bisa berpengaruh, misalkan misalnya nggak punya waktu penuh lah si atasan kita, misalkan kita butuh bantuan misalkan ya. Lalu kurangnya komunikasi ya, dan kebijaksanaan kantor ya, kebijakan ya, dalam arti bahwa ini kok begini sih aturannya gitu ya, sementara kita mikirin mulu tanpa tahu alasannya kenapa, karena mungkin kita nggak mau tanya gitu ya teman-teman. Makanya harus punya sifat yang namanya open minded ya teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, paling tidak kita tahu kenapanya atau background-nya. Seperti orang-orang itu kenapa sih, kalau teman-teman besok lihat di lapangan, kenapa sih mereka nggak aware dengan safety gitu loh, atau mereka nggak peduli sama dirinya sendiri mengenai keselamatan kerja mereka gitu ya.
Itu teman-teman, kalau teman-teman nggak kasih tahu kenapa backgroundnya teman-teman bikin aturan, itu mereka pada stres loh teman-teman. Jadi kasihan. Makanya di awal untuk menghargai ya, saling respect for people, teman-teman harus tahu dulu nih backgroundnya kenapa. Ya, untuk memberitahu mereka gitu. Kenapa sih Bapak harus pakai safety shoes? Kenapa Bapak harus pakai safety glass, let's say ya, earplug misalnya, atau safety body harness, pakai sling misalkan seperti itu ya, atau pakai oksigen. Nah, apa sih kenapa? Nah, itu teman-teman harus bisa menjelaskan. Begitu juga nanti kalau misalkan dihadapi sendiri ya di kantor, misalkan ada kebijakan-kebijakan perusahaan yang dimana teman-teman mungkin bingung, kok seperti ini sih, misalkan statusnya teman-teman kontrak nih, misalkan aku permanen. Oh, kalau aku sakit aku ditanggung full misalkan. Kok teman-teman enggak sih, misalkan seperti itu ya. Nah, teman-teman harus harus tahu backgroundnya gitu ya, kenapanya lah, itunya 5 why-nya ya. Lalu seringkali pemilihan dan penempatan karyawan pada posisi yang tidak tepat juga dapat menyebabkan stres. Tadi ya aku udah sampaikan ya, put the wrong person on the wrong place, itu bikin kita stres teman-teman, nggak sesuai dengan educational background, misalnya terbelakang pendidikan. Terus dari sisi skill ya, teman-teman nggak sanggup sebenarnya tapi harus dipaksa ditempatkan, itu juga bikin stres teman-teman kalau kita nggak bisa menyesuaikan ya. Lalu berikutnya ada faktor yang di luar pekerjaan, di mana faktor kepribadian seseorang ya, tadi ya ekstrovert atau introvert tadi, itu sangat berpengaruh terhadap stresor yang diterima. Ya, konflik yang diterima oleh 2 orang dapat mengakibatkan reaksi yang berbeda satu sama lain. Tadi udah aku jelaskan ya teman-teman. Jadi kalau udah stres, yang satu sama-sama problemnya sama nih, harus apanya kita nggak tahu nih, misalkan berdua, tapi reaksi kita akan berbeda, belum tentu sama gitu ya teman-teman. Lalu ada perselisihan antar anggota keluarga, misalkan ya, ini personal ya, di luar pekerjaan ya teman-teman. Lingkungan tetangga dan komunitas juga merupakan faktor penyebab timbulnya stres yang kemungkinan besar masih akan terbawa dalam lingkungan kerja. Seperti aku sampaikan ya, aku kerja dulu di fabrikasi ya, di proses manual ya, ada tukang lasnya ya, ada tukang gerindanya gitu ya teman-teman. Jadi masing-masing pekerjaannya kan karena mengerjakan manual, pengaruh ya hasil kerjanya ya teman-teman. Jadi ada yang bagus, ada yang gosong hasil las-lasannya ya, ada yang rapi gitu ya teman-teman. Ada yang rapi tapi gosong, ada yang rapi bagus gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi ya teman-teman dari suasana kerjanya, karena mungkin ya dipengaruhi sama lingkungan luar pekerjaannya dia tadi. Dan misalkan keluarganya baik-baik aja, yang satu mungkin banyak utangnya, banyak cicilannya, itu juga pengaruh di proses kerja kita, performance kita gitu ya teman-teman. Jadi perlu di manage lah ya. Faktor eksternal yang kemungkinan besar dapat menyebabkan stres ya kerja, contohnya seperti ini, PHK ya teman-teman. Nah, seperti aku sampaikan tadi ya, buat teman-teman statusnya besok itu mostly adalah kontrak. Jadi pasti akan di PHK dan punten, maksudnya pasti ya ada kejadian seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, itu apa yang harus teman-teman lakukan, karena pasti pada saat biasa kerja tiba-tiba diputuskan jadi nggak kerja, itu stresnya bukan main gitu ya teman-teman. Atau contoh sederhana, misalkan ayahnya atau ibunya kerja, sekarang umurnya mungkin umur sekitar 55 misalkan gitu ya teman-teman, itu kan udah pasti pensiun ya teman-teman. Mau nggak mau kan pasti itu namanya pemutusan hubungan kerja, karena memang sudah waktunya pensiun gitu ya teman-teman. Nah, itu seperti itu bisa stres tuh teman-teman. Biasanya bapak ibunya kerja ya, ada yang namanya kita sebut dengan post power syndrome ya. Nah, itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan orang tua kita di rumah ya. Contoh kayak waktu itu ayahku pensiun gitu ya teman-teman. Itu yang biasanya kita di rumah itu berantakan misalnya seperti itu ya, atau nggak rapi gitu ya, tuh bapak pasti marah gitu, marah-marah gitu loh. Pokoknya ada aja kesalahan yang dilakukan gitu. Jadi untuk menerima yang sebelumnya dialami terus tiba-tiba dialami, itu akan merubah
suasana ya teman-teman, suasana hati, suasana emosi ya teman-teman, suasana fisik ya, itu semua pasti akan berubah ya teman-teman. Nanti kan teman-teman akan merasakan sendirilah seperti apa sih. Ya misalnya habis kontrak 2 tahun tiba-tiba di off gitu kan, udah nih selesai gitu kan, terus mungkin berbulan-bulan teman-teman nggak kerja nih, teman-teman biasanya megang uang gitu kan, tiba-tiba enggak gitu kan, nah itu pasti stres tuh teman-teman ya. Lalu ada perubahan politik nasional dalam arti seperti sekarang ya udah mulai ya 2024 gitu ya teman-teman. Nah itu mulai itu teman-teman either secara apa namanya kondisi ya suasana gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihatnya juga, kok nggak nyaman banget ya, kok ada gini ya, kok ada gini ya, atau kok ada ada ini. Misalkan ada kampanye, misalkan kayak gitu kan. Itu kadang-kadang bikin stres ya, karena yang kampanye siapa, yang bikin macet siapa gitu ya. Itu pengaruh ke kitanya sendiri gitu ya, teman-teman. Atau dari sisi krisis ekonomi ya, misalkan seperti waktu pandemi ini kan banyak sekali yang down ya, teman-teman, atau pabrik-pabrik yang tidak bekerja secara maksimal gitu ya, kapasitasnya nggak bisa memenuhi secara full lah gitu kan. Itu juga bisa men-trigger yang namanya stres ya, teman-teman. Jadi harus hati-hati ya teman-teman, harus siap lah istilahnya. Lalu ada pengaruh stres ya di sini ya, lebih secara spesifik ya tentang reaksi stres akibat kerja seperti apa sih yang ini ya, ada secara psikologis ya teman-teman, juga ada secara sosial ya. Kalau secara psikologi yang tadi ya teman-teman, dari perasaan masing-masing orang gitu ya, itu biasanya karena jadi lelah, jadi gelisah ya, anxiety atau depresi ya, jadi ada tekanan gitu ya teman-teman. Jadi harus benar-benar di manage lah ya kalau untuk stresnya sendiri. Kalau ada respon sosial ya teman-teman, jadi setelah berapa lama mengalami kegelisahan, depresi, atau konflik-konflik dalam diri ya, maksudnya teman-teman, dan stres di tempat kerja, maka pengaruhnya akan dibawa ke lingkungan keluarga atau lingkungan sosial tempat main. Misalkan kalau stres ya teman-teman, macet aja misalkan janjian sama teman, pasti langsung pas ketemu, sebel deh gue tadi macet banget, sebenarnya pasti gitu kan. Itu namanya stres tuh tanda-tandanya teman-teman ya. Jadi seperti itu biasanya. Jadi perlu orang atau perlu ada yang mau mendengarkan gitu ya itu teman-teman. Jadi dampaknya seperti itu. Lalu ada respon stres kepada gangguan kesehatan atau dari sisi fisiologis ya, fisik ya teman-teman. Jadi karena tubuh kita, otak kita udah stres, itu pengaruh ke badan kita gitu ya teman-teman. Dari perasaan kita udah stres, masuk ke otaknya stres karena pikirannya negatif gitu kan, maka masuklah ke tubuh kita tuh teman-teman. Jadi akan terjadi yang namanya perubahan fisiologis ya, sebagai jawaban atas terjadinya stres gitu ya. Makanya jangan stres teman-teman, sayangin badannya ya, sayangin badannya karena nggak ada spare partnya gitu ya teman-teman, nggak ada gantinya maksudnya ya. Adapun sistem di dalam tubuh yang mengadakan respon adalah diperantarai oleh saraf otonom, hipotalamik, pituitari axis ya, dan pengeluaran katekolamin ya, yang akan mempengaruhi fungsi-fungsi organ dalam tubuh. Jadi kayak hormon-hormon gitu ya teman-teman. Seperti sistem kardiovaskuler, berarti dari jantung kita ya teman-teman. Sistem gastrointestinal nih, intestin itu khusus berarti dia ada di perut ya teman-teman, dan gangguan penyakit jiwa. Jadi harus di manage benar-benar ya teman-teman ya, karena semuanya dari otak yang kontrol ya. Lalu dari respon individu ya, pengaruhnya sangat tergantung dari sifat dan kepribadian seseorang. Kembali lagi ya, how to manage our stress ya teman-teman. Dalam menghadapi stres, setiap individu itu kan dengan kepribadian introvert dan ekstrovert tadi ya teman-teman. Kalau yang kepribadian introvert akan bereaksi lebih negatif dan menderita ketegangan lebih besar dibanding mereka yang berkepribadian ekstrovert. Kenapa? Ya tadi kalau introvert itu ditahan aja, kalau ada stres ditahan gitu ya. Kalau ekstrovert nggak bisa, mungkin langsung keluar gitu ya, melesat gitu ya, langsung gitu ya, bisa jadi ya teman-teman karena stresnya. Jadi kita bisa meluapkan lah. Tapi kalau yang introvert pasti ya udah mundur teratur misalkan gitu. Tapi sebenarnya hatinya dia dongkol gitu ya, cuma nggak dikeluarin teman-teman ya. Siapa yang introvert, jadi harus hati-hati ya dalam mencerna atau
menyikapi yang namanya stres ya teman-teman. Kalau semprot aja gitu ya. Ada reaksi stres dikelompokkan menjadi dua juga ya teman-teman ya, dari individu dan organisasi kerja, di mana pengaruh terhadap individu seseorang dan pengaruhnya terhadap organisasi. Tadi sudah aku jelaskan ya, kalau dari individu tergantung nih personnya gitu kan, atau juga tempat kerjanya, lingkungan kerjanya ya, ada teman untuk curhatnya atau enggak, seperti itu. Itu juga pengaruh ya teman-teman. Lalu secara organisasi, kalau misalkan secara besar ya kita ngelihatnya organisasi itu, berarti kalau ada yang nggak sesuai nih teman-teman, itu akan efek domino. Jadi kalau misalnya satu orang kerjanya nggak benar butuh stres gitu ya teman-teman, itu bakal kena semuanya, semua pekerjaannya nggak akan baik hasilnya secara organisasi ya teman-teman. Jadi harus pinter-pinter ngatur. Lalu pengaruh terhadap individu seseorang ya dari sisi emosional ya teman-teman, bahwa dalam keadaan stres tingkat emosi seseorang sangat tidak stabil, di mana sering kita lihat orang tersebut mudah marah ya, emosi tidak terkontrol, curiga yang berlebihan, perasaan tidak aman. Jadi hal-hal negatif lah teman-teman ya, itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Makanya harus hati-hati ya teman-teman untuk manage stres ya. Lalu ada reaksi perubahan kebiasaan, ya, misalkan dalam keadaan stres atau tertekan, seseorang dengan tanpa sadar mencari pelarian dari permasalahan yang diterima yang terkadang mempengaruhi kebiasaan seseorang. Jadi intinya kalau pengaruh dari stres mostly adalah pengaruh-pengaruh yang negatif ya, teman-teman. Sebagai contoh perubahan kebiasaan, misalkan yang tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok, yang nggak minum jadi minum, gitu kan. Terus ada yang penggunaan obat-obat terlarang, itu lebih parah lagi. Makanya jangan ya teman-teman, harus pinter-pinter mengatur ya teman-teman, sayangi badanmu lah ya untuk masa depan ya. Lalu ada perubahan fisiologis gitu ya. Kalau stres biasanya ini nyanyi gitu ya teman-teman, atau belanja gitu kan teman-teman. Biasanya kayak gitu, kalau udah stres nggak bisa ngeluapin gitu kan, udah ke mall aja, udah deh gitu kan, jajan kayak gitu ya kalau aku ya dulu ya. Tapi kalau untuk kebiasaan buruk yang seperti ini ya, merokok, minuman keras atau buru-buru obat gitu ya, nggak pernah ya teman-teman ya, jangan ya. Perubahan fisiologis ya, dalam keadaan stres, otot-otot kepala dan leher makin tegang yang menyebabkan sakit kepala, susah tidur gitu ya, karena overthinking ya, jadi nggak bisa tidur. Terus gangguan fisiologis lainnya dapat berupa hipertensi, ya, sakit ginjal, serangan jantung, emah gitu ya, menurunnya daya tahan tubuh. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada nih stres gitu kan, jadi nggak bisa tidur nih, itu kan teman-teman, besok harus apa ya, gimana caranya ya. Aku masih suka seperti itu tuh teman-teman gitu ya, begitu bangun langsung mikirin yang macam-macam, besok ada ini gitu ya, jadi nggak bisa tidur tuh teman-teman gitu ya. Kadang ya mau nggak mau memang terpikir karena terlintas gitu ya teman-teman. Cuma teman-teman harus hati-hati bahwa kalau stres itu pasti akan merubah ya secara fisik kita ya teman-teman. Sama teman-teman pekerja juga yang melakukan hal-hal yang proses manual ya, itu sama teman-teman ya, pasti akan ngalamin yang namanya stressful gitu ya. Akibat stres pada organisasi ya, ini terhadap organisasi ya. Akibat stres pada organisasi kerja akan memberikan pengaruh kurang baik ya, nanti kembalinya ke KPI ya, Key Performance Indicator ya, by individu ya teman-teman. Kalau teman-teman stres terus hasilnya nggak maksimal, masuk ke raportnya ya, KPI tadi nggak bagus, maka ujung-ujungnya bisa jadi nggak naik gaji, gitu aja ya teman-teman. Makanya jangan stres banget. Pengaruhnya dapat berupa tingginya angka tidak masuk kerja ya, turnover itu pindah gitu ya, misalnya resign, jadi turnovernya kencang gitu ya teman-teman. Yang dimaksud dengan turnovernya tinggi itu jadi banyak sekali dengan mudahnya, dengan cepat ya, orang itu keluar dari perusahaan tersebut ya, itu namanya turnover ya. Hubungan kerja menjadi tegang dan rendahnya kualitas pekerjaan for sure, karena memang udah efek domino tadi ya yang aku bilang ya, bahwa semua begitu sekali ada satu pemicunya yang nggak benar, itu semua pasti akan nggak benar secara organisasi ya, seperti efek domino lah teman-teman.
Lalu ini adalah pencegahan dan pengendalian stresnya ya teman-teman. Ini dari Soter ya, dari National Institute for Occupational Safety and Health ya, NIOSH ya, memberikan rekomendasi tentang bagaimana caranya mengurangi atau meminimalisasi stres akibat kerja. Ya, yang pertama adalah beban kerja baik fisik maupun mental harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kerja pekerja yang bersangkutan. Ya, jadi harus disesuaikan teman-teman job desk-nya seperti apa. Kalau teman-teman bekerja, misalkan ternyata porsinya itu ada porsi manajer gitu ya, teman-teman, maka pastikan teman-teman akan bilang minta job desk-nya gitu ya, yang sesuai yang mana. Gitu ya, teman-teman, jangan sampai tanggung jawab kita melebihi dari yang seharusnya atau melebihi dari gaji kita. Waduh, repot ya teman-teman, jangan ya. Karena teman-teman pasti akan mewakili yang namanya manajer, akan mewakili yang namanya either plan manager ya untuk hal-hal pertama, karena teman-teman itu kan di front line ya, di depan, garda terdepan istilahnya gitu kan, mulai dari pagar tuh teman-teman safety udah harus ready gitu ya. Jadi siapapun yang masuk, teman-teman udah pasti harus siap gitu ya apapun yang terjadi. Jadi benar-benar stresnya teman-teman itu dari depan pagar sampai belakang, sampai tembok belakang ya. Nah, itu authority-nya teman-teman tuh ya. Lalu jam kerja yang harus disesuaikan baik terhadap tuntutan tugas maupun tanggung jawab di luar pekerjaan. Ya, pastikan teman-teman time manajemennya yang baik ya. Kalau waktunya istirahat, waktunya makan gitu ya. Kalau memang di luar pekerjaan ada tanggung jawab lagi, pastikan sesuai dengan kemampuan tadi ya, teman-teman, kemampuan dan kapasitasnya ya, supaya enggak stres. Setiap pekerja harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan karir, ya, mendapatkan promosi dan pengembangan kemampuan keahlian ya, seperti diberikan training gitu ya, supaya apa sih teman-teman? Supaya refreshing teman-teman. Jadi misalkan besok teman-teman ada training apa di luar, nggak di kantor, which is mungkin di kantor hektik gitu ya teman-teman, jadi stres. Nah teman-teman bisa ikut-ikut training gitu teman-teman, mencari suasana baru supaya nggak stres gitu ya. Dulu aku pernah ikut training sama teman-teman safety gitu ya. Aku ikut tuh karena satu aku memang senangnya di luar, terus memang aku orang yang ekstrovert, senangnya yang ya kayak gitulah ya. Jadi aku waktu itu ikut water rescue dari teman-teman program safety ya, water rescue. Walaupun aku bukan orang safety dan gak diajak juga waktu itu kan. Terus cuman aku bilang, aku ikut dong gitu kan. Posisi kan manajer ya. Aku ikut dong, masa manajer ikut? Kenapa aku gitu kan? Saya nggak lihat titelnya, saya lihat adalah positif aktivitasnya gitu ya teman-teman. Memang kuatlah aku gitu kan. Insya Allah kuat gitu kan. Ini kayak gini-gini loh, fisik segala macam, temennya mostly cowok kan, hampir 99% gitu ya. Dari sekian ratus orang, ceweknya pokoknya cuma 3. Aku, ada satu teman safety, ada satu teman SI ya, TI ya, teknik informatika ya, bagian sistem lah. Nah, kita bertiga cewek-cewek, nggak apa-apa, aku bilang gitu, aku ikut. Terus ya udah, bener ya, kuat ya, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku ikut ya teman-teman. Hal-hal seperti itu kan nambah ilmu ya, udah itu have fun ya sama teman-teman supaya nggak stres, yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu kan, karena kan kita gabung semuanya kan gitu. Jadi mulai dari level operator, supervisor, engineer, sampai manager ya, semuanya kita jadi satu, main gitulah istilahnya, main dalam arti training ya teman-teman. Nah, hal-hal tersebut bisa ngilangin stres juga ya teman-teman, karena bosan di kantor kan. Lalu apalagi membentuk lingkungan sosial yang sehat ya, hubungan antara tenaga kerja yang satu dengan yang lain. Jadi harus baik-baik ya teman-teman ya. Lalu ada tenaga kerja atau dengan supervisornya ya yang baik dan sehat dalam organisasi dan membuat situasi yang nyaman ya. Jadi teman-teman besok pasti akan dikenal sama semua orang, sama semua departemen. Itu udah top deh. Teman K3 itu pasti dikenal sama semua orang yang ada di perusahaan itu. Nggak ada yang nggak kenal ya. Jadi harus berbaik-baik. Kenapa? Kita yang istilahnya role play-nya kan kita ya, kita yang memainkan peraturan ya, teman-teman ya.
Jadi memainkan proses di situ gimana supaya aman kan gitu. Makanya kita harus berbaik-baik gitu ya. Lalu tugas pekerjaan harus desain untuk dapat menyediakan stimulasi dan kesempatan agar pekerja dapat menggunakan keterampilannya. Ya, maksimalkan semuanya teman-teman ya, kemampuannya teman-teman, sesuaikan dengan knowledge-nya ya, dengan keterampilannya teman-teman ya. Kita lihat juga tapi desain kerjanya sudah sesuai atau belum. Gitu ya, teman-teman. Rotasi tugas dapat dilakukan untuk meningkatkan karir dan pengembangan usaha ya, teman-teman. Ini maksudnya bahwa kalau kita misalkan pindah-pindah gitu ya, teman-teman. Nggak masalah, teman-teman, selama memang secara knowledge kita ada, terus secara skill kita juga mampu, maka itu nggak masalah ya, teman-teman. Jadi harus diimbangi ya, teman-teman. Lalu ada cara-cara untuk mengurangi stres akibat kerja ya, teman-teman. Pertama dari desain tugas pekerjaan, lalu kita redesign lingkungan kerja ya, tugas-tugas kerja berarti job desk kita ya, teman-teman harus disesuaikan. Kalau misalkan ada yang bisa dikembangkan, maka bisa dilakukan. Itu ya, teman-teman. Lalu redesign lingkungan kerja. Ya, kalau misalkan teman-teman bosan kayak misalkan 5S gitu ya, teman-teman kan pasti dikasih meja kerja gitu ya. Nah, kalau misalnya bosan nih, tempatnya seperti itu lagi gitu ya, dirubah boleh teman-teman. Atau misalkan kalau model sekarang mungkin kerjanya lebih bebas ya, kita nggak dikasih kubikel ya, teman-teman, pasti cuma dikasih laptop. Misalnya wherever you are, pokoknya you can do your job gitu ya, pekerjaanmu tetap bisa dilakukan gitu ya. Seperti aku kan mau waktu dulu ya, dulu waktu di awal punya kubikel di tempat kerja sendiri gitu, teman-teman, karena kita pakainya PC gitu. Yang di perusahaan berikutnya aku pakainya laptop, jadi dimanapun aku berada aku nggak punya ruangan gitu loh, teman-teman. Jadi dimanapun aku mau kerja ya disitulah gitu, mau aku posisi mangku laptop, mau di meja gitu ya, dimana mau istilahnya lesehan gitu ya kerjanya, itu semua disediakan ya, teman-teman, karena kadang sekarang mengikuti mood dari masing-masing pekerjanya gitu ya, teman-teman. Lalu ada menerapkan waktu kerja yang fleksibel. Ini maksudnya misalkan biasa kita 9 to 5 gitu ya, teman-teman. Nah, itu bisa jadi teman-teman bisa fleksibel, tapi mostly sih kalau kita ya safety terus atau operator mekanik gitu ya, seperti aku industrial engineering gitu ya, itu biasanya yang istilahnya berkaitan dengan proses operation atau proses produksi, itu biasanya kita ikut mereka yang operator jam 7 sampai jam 4 let's say gitu ya. Tapi mungkin untuk yang administrasi seperti teman-teman mungkin masuknya ke administrasi, bisa jadi masih bisa biasanya ada flexible time, bisa sampai jam 8:30 gitu ya masuknya ya. Tapi nanti pulangnya harus lebih lama lagi gitu ya. Lalu menerapkan manajemen partisipatoris, maksudnya partisipan gitu ya, apa sih, teamwork lah gitu ya, manajemen tim ya, teman-teman. Lalu melibatkan karyawan dalam pengembangan karir ya, teman-teman. Nah, itu juga harus involve ya, dalam arti karena ini berkaitan dengan KPI kita ya, teman-teman. Lalu menganalisis peraturan kerja dan menetapkan tujuan atau goals ya. Ini semua masuk ada di KPI semua ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi, lalu menganalisa peraturan kerja dan menetapkan tugas atau goals tadi ya, karena semua kita pasti punya goals-nya. Kayak teman-teman safety, goals-nya apa? Zero accident ya, seperti itu. Lalu mendukung aktivitas sosial ya. Jadi kalau misalkan ada family gathering ya, teman-teman, atau ada kegiatan program tadi ya, kayak aku ada water rescue gitu ya, itu semuanya harus diikut ya, teman-teman. Atau ada CSR ya, itu juga biasanya teman-teman ikut ya, supaya nggak stres. Maksudnya kita lihat lingkungan kerjanya gitu ya, atau ganti suasana gitu maksudnya ya. Lalu membangun tim kerja yang kompak ya, ini teamwork ya, pastikan ya teman-teman, karena besok teman-teman juga akan berkolaborasi dengan
banyak departemen, ya. Lalu menetapkan kebijakan ketenaga kerjaan yang adil dalam arti teman-teman harus sesuai dengan Kemenakernya, ya, seperti apa ya, teman-teman. Ini langkah yang harus dilakukan ya untuk mengurangi terjadinya stres ya, teman-teman. Menghilangkan faktor penyebab stres, khususnya yang berasal dari tas. Tas itu adalah pekerjaan ya. Lalu organisasi kerja dan lingkungan kerja. Ya, lalu memposisikan pekerja pada posisi yang seharusnya ya, seperti aku sampaikan ya, the right man on the right place ya. Karena banyak yang menaruh gitu ya, memput the wrong man on the wrong place. Tutup pasti perusahaannya ya. Lalu mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan culture dan tradisi masyarakat pekerjanya, lalu menjamin perasaan aman terhadap pekerja. Ya, ini tugas kita ya, teman-teman ya, pastikan tempatnya itu aman gitu ya, teman-teman. Nah, ini hubungan antara tuntutan tugas sebagai penyebab terjadinya stres atau stresor ya, kapasitas kerja dan akibat yang ditimbulkan ya atau strain dapat diilustrasi seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita harus ada manajemennya ya, teman-teman. Ini manajemen pencegahan stres ya, seperti apa sih gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi, kita bisa mengidentifikasi ya stresnya itu seperti apa. Ya, ada fatigue, ada kelelahan, misalkan seperti itu ya, secara fisik, mental. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih tempat kerjanya masing-masing operatornya seperti apa. Kita lihat lagi outputnya mereka bagus atau enggak. Kalau outputnya bagus tapi kualitasnya jelek, kita juga harus pertanyakan, gitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu bisa apa namanya? Bisa kita lihat ya dari sini ya teman-teman. Ya, nanti kita lihat tuntutan kerjanya, kapasitasnya, kemampuan ya. Kalau kapasitas ya, tuntutan tugas itu jadi tugas-tugas yang diberikan job desk-nya, gitu ya. Kalau iya bisa ke sini ya teman-teman. Tapi kalau enggak, kita lihat lagi faktor-faktornya ya, secara fisik, lihat performance tadi ya, outputnya ya, terus kualitasnya ya, seperti tadi aku sampaikan ya. Nah, terus secara fisik kita lihat ada kelelahan atau enggak gitu ya, ada prosesnya seperti apa ya teman-teman. Lalu ini ada manualnya ya, kalau secara manual dia ada kejenuhan enggak, jadi karena itu terus yang dikerjakan tuh teman-teman bosan meren gitu ya, jadi harus dirotasi misalkan seperti itu, atau tidak dicukupinya kebutuhannya gitu ya, nah itu juga pengaruh ya teman-teman. Lalu manajemen pengendalian stresnya tadi ya, kalau misalnya itu harus kita lakukan kalau misalkan tidak teratasi ya stresnya teman-teman, ini semua harus dilakukan ya, kita identifikasi lagi ya, kita kembali lagi ke apa analisanya ya, di resiko-resiko boleh pakai 31.000 boleh gitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, udah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk stres ini teman-teman? Dari sisi ergonomi. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Artinya tidak ada, Bu. Tidak ada? Baiklah. Kita 3 kali lagi ya, Mbak. Tadi tanggal berapa teh? 24, 18. Terakhir tanggal 8 Juli ya? Iya, bentar. Aku nggak tahu UAS-nya kapan. Iya, Bu. Nanti kalau udah ada jadwal UAS, saya kabarin, Bu. Oke, baiklah. Oke deh, makasih ya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.